Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita kesehatan, kenikmatan, rezeki dan hidayahnya. Sehingga pada malam yang sangat berbahagia ini Gerandong masih dapat hadir di hadapan para netizen bakteran masalah dimanakan selalu berada. Dan tidak lupa juga salat berangkatkan salam, marilah kita pediakan, marilah kita junjung tinggi terhadap baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan dengan kita berbaik mengucap kalimat syahadat kita mendapat syafaat dan faedah termal akhir nanti, amin Allahumma amin. Salam hormatku, salam sayangku, salam cintaku, salam persaudaraan segenap. Aku beserta bahasa zakat yaitu kama mas karya, salam hormat, salam sayang guru, salam persaudaraan sedunia. Dan yang kerana hormati juga buat para guru spiritual yang dimanapun kalian berada, mungkin di luar negeri ataupun dalam negeri, mudah-mudahan masih terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, masih terus diberi kesehatan, kenikmatan, rezeki dan hidayah yang luar biasa ya. Dan yang kerana kangen ini, kerana cinta itu buat para netizen, bakteran masternya yang dimanapun kalian selalu berada, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan, rezeki, kenikmatan, umur panjang ya. Saya dilimpahkan semuanya kepada kita semuanya. Dan bagi yang belum pernah mampir ke channel Mbah Gerano Sejati, silakan mampir, jangan lupa subscribe, like, dan komen, jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Semoga channel Mbah Gerano Sejati ke depannya bisa menjadi yang barokah, bisa pergi ke Mekah dan bisa pergi ke Madinah dan sisa buah sawah dan bentuk bersedekah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan channel Mbah Gerano ke depannya bisa mengayun dan menolong orang. Gerano ada ini baru pulang dari rumahnya Pak Slamet, karena memang saya ini biasanya dipinjamin sepeda motor Pak Slamet, tapi dilalanya musibah lain ya. Ini cucunya Pak Slamet itu masuk rumah sakit, jadi sepeda motornya itu dibawa Pak Slamet. Jadi Gerano itu jalan kaki dari Kepulauan Barat sampai Kepulauan Barat bagian selatan. Maka saya tuh jalan kaki untuk apa? Untuk melihat keadaan Mas Agus, karena keadaan Mas Agus pun lagi sekarang ini lagi memang sangat ya, intinya sangat tidak memungkinkan dan sangat ya memperhatikan ya buat kita semua para netizen, karena ya mudah-mudahan aja ada mujizat Allah yang luar biasa, memberi dia kekuatan, memberi dia kelebihan ya, dan memberi dia ya intinya memberi karunia yang lebih luar biasa lah. Saya tidak tahu lagi mau bagaimana ya Pak. Semua itu saya pikirkan juga hidup saya, hidup orang lain. Padahalnya waktu kita pikir nih, kita bingung dengan diri saya sendiri. Saya harus bagaimana? Ataukah saya itu kadang saya berpikir dengan diri saya sendiri itu ya, saya tuh gimana harus berjalan untuk mengayomi atau menolong orang lain. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Gimana ya keadaannya Mas Agus nih yang sekarang saya pikirkan. Ya Allah, saya pun bingung. Atau kalau enggak saya jumpain, entah saya akan mendatangi tempat transportasi, tapi sebelumnya kita salatan dulu ya para netizen. Bareng-bareng kita salatan, mau dimanapun kalian berada, mau di luar negeri ataupun dalam negeri, berbanyak kita bersalawatan. Mudah-mudahan dengan kita berbanyak bersalawatan kita mendapat syafaat atau faedah ataupun pertolongan termal akhir nanti, amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kama shalli ala sayyidina Muhammad kama shalli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali innaka hamidum majid. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan terus untuk perbanyak lafaz salawat dimanapun kalian berada, mau di luar negeri ataupun dalam negeri, mau dimanapun kalian berada, mau lagi bersantai atau berkumpul dengan teman, kerabat, sanak saudara. Ingatlah untuk selalu bersalawatan. Mudah-mudahan dengan kita berbanyak bersalawatan kita mendapat syafaat dan baiknya teman akhir dan pun mendapatkan pertolongannya. Amin ya Allah. Jadi alhamdulillah ya, bukan seizin Allah, bukan kehendak Allah, saya sudah diketemukan dengan orang tua kandung saya. Ya, selama ini ibu saya melahirkan saya, yang saya cari-cari, alhamdulillah saya sudah ketemu dan sudah dipertemukan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, beliau itu sudah memang intinya sudah tua ya. Ya, intinya sudah tua, sudah rentan ya. Sudah sakit-sakitan, kakinya kadang untuk berjalan tidak susah. Ini saya pun tetap bersyukur saya telah dipertemukan oleh orang tua kandung saya, yaitu ibu saya yang melahirkan saya. Selama sekarang ini saya 34 tahun usia saya, selama hampir 31 tahun saya tidak ketemu. Saya umur 3 tahun saya dititipkan oleh Pak Ade saya di tanah Jawa. Beliau mengadu nasib ke Sumatera dengan ayah saya ataupun bapak saya, dengan bapak saya. Terakhirnya dia sampai di Sumatera tuh, saya pun ke Sumatera dan intinya untuk mengepur perdepokan masa itu ya. Dan saya mendapat kabar itu memang dari keluarga ataupun dari Pak Ade saya sebelum meninggal, bahwasanya orang tua saya itu ada di Sumatera. Orang tua saya itu di Sumatera. Alhamdulillahnya Allah mengizinkan saya untuk melangkah untuk ingin menghancurkan padepokan Sanas Jagat. Dilalahnya saya di sini tuh bisa tahu di mana makam orang tua saya. Orang tua laki-laki saya sudah meninggal. Ya, semudah-mudahan orang tua laki saya 8 kuburannya dijauhkan dari sisa kuburnya, diletakkan di sisinya Gusti Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya ya. Jadi tinggal ibu kandung saya yang ini saya yang selama ini saya kangenin dan saya rindukan. Saya nggak tahu bagaimana saya caranya untuk membalas kebaikan dia itu dengan saya tuh, dengan dia melahirkan saya tidak tahu lagi ya. Ya, mudah-mudahan aja Allah mengizinkan memberikan umur panjang buat ibu saya dan selalu memberi umur panjang dan selalu diberikan kesehatan buat saya ya. Tapi saya akan berjalan akan Subroto ya. Tapi ibu saya pesan, bantulah sesama kita semua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat walaupun itu kita seperti ini ya, para netizen. Ya Allah. Cuman entah saya enggak banyak cerita, saya tidak akan memberitahu dengan Kang Subroto gimana kalau saya sudah ketemu dengan ibu saya. Mungkin agak gelap ya, mohon maaf buat netizen ya. Saya sudah sampai rumah ibu Kapling ini. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kene ngapa Kang kok ketoke sedih kali piye? Maksudnya Gimana Mbak? Makanya saya dari tadi duduk di luarnya nunggu simbahnya. gimana? Kok kelihatannya sedih atau gimana? Iya Mbak. Ya, maaf ya sebelumnya Mbak. Saya nunggu Mbak Randong di luar. Kelihatan gelap atau gimana? Ya memang ya Pak. Mana penerangan pun kita tidak punya toh. Iya benar. Karena gini, ada yang sesuatu mau saya katakan kepada jenengan. Apa kan? Cepat ceritakan, mana tahu barangkali saya pun bisa ikut membantu ataupun ikut turut serta gimana cara ente cari jalan keluarnya gitu. Ya, terima kasih Mbak Prano sudah membantu kita dan sudah menganggap kita ini sebagai sedulur. Iya. Ya, saya mau mengatakan bahasanya kalau besok obat Mas Agus kan habis, Iya. tinggal sekali minum lagi. Ya Allah, astaga. Jadi uang yang sudah kita punya sudah habis untuk berobat menyusukkan, untuk obat bidan yang lain-lain toh, itu sudah habis. Terus saya kerja pun ya dapatnya ya tidak banyak, lepas untuk makan sehari-hari. Namun kalau untuk nebus obatnya itu sudah tidak ada. Makanya saya nunggu Mbak Brano untuk di sini. Gitu. Ya, saya pun bingung mau gimana lagi Kang. Saya sendiri pun kita berusaha semaksimal mungkin. Kita sudah berusaha maksimal. Jadi Mas Agus saya gimana? Mas Agus masih di dalam. Jadi kalau kita cerita masalah ini di dalam kan tidak enak pada Mas Agus. Iya benar. Gitu. Sekarang ini kita yang membiayai Mas Agus. Di saat seperti ini kita tidak ada, jadi kita mau gimana? Gitu. Iya benar. Saya ingin sebenarnya Mas Agus itu sembuh pulih seperti biasa, bisa berkumpul bersama kita, sehingga kita pun ada canda tawanya, kita saling memikul gitu. Tapi untuk sekarang ini rasanya saya sudah berat untuk memikul beban ini. Saya rasanya sudah tidak sanggup. Sebenarnya kalau saya pun ingin jujur Kang, saya sebenarnya seakan-akan saya pun ingin lari dari kenyataan. Ingin lari dari kenyataan itu lantaran apa? Beban yang semakin lama, yang semakin saya pikul dan yang kita pikul ini semakin lama semakin berat. Saya udah tidak tahu lagi mau gimana Mbak. Karena dari mulai saya lepas dari Mbak Sakati, cobaan terus Ya, bertubi-tubi. ya itu tadi nama cobaan. Kita pun tidak tahu ya siapa sih manusianya yang ingin musibah. Ya, benar. Tidak ada manusia itu kan sudah dibilang. Kalau seandainya besok kita tahu kita mati, pasti kita akan berbuat sebaik-baiknya dan sebanyak-banyak kita akan mencari pahala. Tapi nama kita tidak tahu kapan Allah itu akan memanggil kita, kapan malaikat Jibril itu akan menjemput kita tidak tahu. Ya. Tapi memang terus terang, saya rasanya udah lelah, letih dengan cobaan ini Mbak. Saya sudah tidak tahu apa lagi yang harus saya lakukan. Siang malam sudah saya kerjakan. Iya benar. Siang malam kita harus membantu tulang. Kita bekerja bantu tulang, kadang nyawa kita pun tidak kita pikirkan. Ya demi keselamatannya sendiri Mas Agus, demi kesehatan Mas Agus. Cuman ya gimana kalau saya tinggalkan Mas Agus, gimana? Dia pun di sini sendirian, dia pun tidak ada keluarganya. Ya, saya masih bertanya tentang keluarganya itu sebenarnya di mana. Dia bilang tidak ada. Keluarganya sudah marat-marit kemana, saya tidak tahu juga dia. Sudah saya tanya, keluarganya sudah tidak tahu dia kemana. Makanya saya nunggu Mbak Grandong ini di luar.
bincang di sini gimana ini caranya untuk kita menebus obat dia. Itu masih menebus obat loh Mbak. Untuk kedepannya lagi, mana yang kakinya mau dioperasi itu harus dipasang pen, yang patah harus tetap kita obati. Benar. Nah intinya saya nggak tahu lagi ya kan. Saya belum tahu lagi mau ngomong bagaimana cara menghadapinya. Dan cobaan ini memang seakan-akan bertubi-tubi menghantam kita, tapi ini mungkin cobaan ataupun ujian ataupun karma yang kita dapatkan, yang mungkin selama ini kita perbuat dulunya tentang kita membuat kejahatan ataupun kemusyrikan ya, yang mungkin yang kita lebih dari orang-orang lain ya. Ini mungkin dari itu semuanya Ya, intinya kita gimana nih, kita harus tetap berjuang untuk Mas Agus atau gimana, saya pun bingung. intinya ya bagaimanapun ya kita tetap berjuang sampai manapun, kita tetap berjuang. Kalau kita biarkan toh dia tidak punya keluarga, toh dia nggak punya sanak saudara, saudara dia itu hanyalah kita. Cuman kan gini dong, itu besok udah mulai penebusan obat, kita udah nggak ada uang. Ini ada uang untuk dia busuk-busuk awal lusa, itu dia kusuk, itu pun nggak cukup loh Mbak kalau untuk nebus obat tadi kita tebus itu sekitar 1.200.000. Obat itu obat yang paling keras yang memang harus untuk dia 1.200.000 itu Mbak. Kita cuma punya duit tinggal 300. Itu untuk usuk, untuk apa semua habis. Dan saya belum ada kerja lagi. Saya punya dekat rumah Pak Samad itu, saya mencoba mencari pekerjaan sampai kadang saya itu bantu dia ke sawah. Cuman ya namanya memang sekarang ini lagi sulit, katanya lagi susah untuk mendapatkan pekerjaan karena intinya dengan faktor ekonomi sekarang ini memang benar-benar sulit. Pak Slamet aja biasa tidak pernah kayak gitu, ini kayak gitu. Iya, memang perekonomian sekarang ini sulit ya. Ya saya aja supir aja banyak kok saingannya. Kadang saya kerja, kadang enggak. Nanti saya kerja, nanti ada yang lebih ini lagi. Benar. Kita nggak bisa menganggap gimana gitu ya, sepele dengan kerjaan ini. Makanya buat sedulur-sedulur semua itu ada pernah mengatakan kepada saya yang jelasnya ya, memang tujuannya untuk saya dan juga dengan semua lah yang youtuber ini bekerja, jangan menghadapi kamera saja. Itu ya Gitu. benar. Cuman kita kan enggak semudah itu tahu cari kerjaan kan Pak. Ya benar. Ini gini ya, buat kalian semua para netizen, buat bakterian masternya, kami kalau mengharapkan dari YouTube, intinya memang sama sekali kami tidak ada apa-apanya. Iya. Nah, tidak ada apa-apanya. Kami sama sekali belum mendapatkan hasil dari YouTube. Bukan seperti YouTube lain, macam seperti YouTube channel Mbak Warok Sakati atau channel Padepokan Senas Zakat yang lain-lain yang ada di luar. Mereka sudah mendapatkan hasil yang mungkin memuaskan ya, walaupun tidak memuaskan, intinya membantu. Nah, kalau kami mengharapkan ngadepin kamera aja ya, kalau kami menghadap kamera aja, kami mengharapkan dari YouTube aja, kami tidak bisa apa-apa. Kami nggak bisa membeli kota, kami tidak punya kota, nggak bisa salin, itu aja. Nah, kami sambil bantu kami ambil kerja, karena kami ini mengharapkan YouTube ini hanya sekedar sampingan ataupun mengharapkan uang dengan usaha turun dari langit gitu. Nah, Tapi ini kita besok kemana nih? Kita mancis kita besok mau gimana nih untuk cari obat, nebus obatnya ini? saya masih berpikir terus-terusan gimana caranya saya akan bisa mendapatkan obat ataupun bisa mendapatkan ya yang lainnya.
saya pengen cuma punya senter gini ya, walaupun ini Jadi tadi jalan dari sana saya barat dari- kemari dari itu sana, Pak senter. ya saya bawa senter karena ini gini, karena pun saya mendapatkan musibah, karena biasa kan saya bawa kemarin tuh bawa sepeda motor toh, Iya. bawa sepeda motor. Namanya Pak Slamet, ini cucunya Pak Slamet itu pulang masuk rumah sakit, jadi sepeda motornya itu dibawa Pak Slamet, jadi saya jalan dari sana. Ya, intinya semua itu ini memang harus kita jalani, Mbah. Ini udah ujian bagi kita nih. Benar. Ya intinya semua itu hanya sebatas cobaan. Ya anggap aja ini sebagai ujian ataupun suatu teguran. Ya, mudah-mudahan semua itu ada hikmahnya buat kita, ada faedahnya. Ya kita jalani, mau gimana pun ya harus kita hadapin. Ya tapi gini Mbak, ini hanya kita berdua yang tahu. Mas Agusnya sangat sempat tahu. Nanti Ya. kalau kita masuk melihat Mas Agus, Mm, kita biasa aja. ya. Bila perlu kita hibur dia, kita bercanda-bercandai dia agar dia itu tidak merasa gimana, Ya ya. ya toh? Tidak merasa kecil hati, tidak merasa menyusahkan gitu. Ya benar. Intinya ya udah kita kan nggak enak juga masak di dalam, kita nggak enak juga duduk lama-lama di luar. Ya sudah, Jadi, kita sana aja ya. Nanti pemikiran kita gimana-mana. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Loh, Assalamualaikum. mana tahu Mbak? Apa, Mas Agus? Gimana keadaannya Mas Agus? Alhamdulillah. Mbak. Ya Allah. Mas Agus. Berapa udah makan? Alhamdulillah sudah tadi. Mbak Grandong sudah makan? Alhamdulillah sudah. Kita buka kamera nih, boleh toh? Loh, kau kamera dong. Iya. Benar. Ya, dulu ya pengen ngerti sing ganteng iki Ya, loh. benar. Bayu Apa eh. perubahannya bagaimana gitu? Titip salam sama sedulur-sedulurnya. Ya, amin. Kang Subroto dari mana? Ah, tadi duduk di depan situ nunggu. Sama Mbak Grandong. Iya, nunggu Mbak Grandong. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mbak Grandong udah makan? Alhamdulillah saya sudah. Allah. Saya sudah makan. Nanti setelah saya pergi dari Kepulauan Barat kemari dari rumah Pak Slamet, saya berjalan. Obatnya udah diminum belum? Tapi sudah habis obatnya kemarin malam. Oh iya, udah habis ya? Obatnya sudah habis. Lah, infusnya apa botol-botolan ganteng itu apa namanya Itu infus? sudah Tapi sudah dibuka kemarin Udah malam. Oh Pak. kemarin oh alah. Udah anda. Sudah. Nah apa-apa. Nah apa anda ada di infus itu. Di kulkasnya. Alhamdulillah. ya sedulur. Kang Subroto sudah salam-salam. Alhamdulillah saya sudah. Makan dong udah belum? Alhamdulillah saya sudah. Ya, kalau belum ya salam-salam dulu ya toh. Nah, buat sedulur. Sekarang ini keadaannya beginilah Mas Agusnya, kerja pun ya belum bisa. Iya. Ya toh? Tapi saya lihat muka Kang Subroto sama apa Mbak Grandong nih kok kayaknya banyak pikiran gitu. Wah, enggak lah Biasa. biasa. Memang udah gini mukanya. Nanti lagi mikiri JND. Nah mikir JND. Iya, mikir JND. JND ngono Mbak. JND sini. Oh sini kono kuwi. Iya. Alah. Ya wis aja dipikir. Wis jarno wong penting nyambut gawe anak barang wong liyane. Yang penting kan anu apa dulur-dulur kabeh wis ndelok Mas Agus kok ngene ya toh. Benar, wis sehat. Wis ning kurangi lah intine. Sing Ya kurangi sama am dhewe. Ya intine wis bisa jakong dhewe. Tapi alhamdulillah kaki saya sudah bisa digerakkan. Oh, udah dikusuk ya lagi ya. Bisa dikusuk ya. Tadi bapak itu bilang ya insya Allah kalau apa karena ini kata bapak itu tadi apa katanya udah kelamaan Oh, udah lama. Oh, jadi seperti masuk angin gitu ya. kakinya nggak ketulungan Mbak Grandong padahal cuma dipegang gitu aja. Jadi gini apa Mas Agus? Dalam Kan kadang-kadang sedulur kita ini nanya atau ada yang nanya. Tapi udah bisa untuk mikir udah enggak nanya lagi loh. Karena gini. Mungkin sebagian sedulur-dulur itu ada yang tanya.
Mas Agusnya itu sakitnya kok bisa gitu, kok gimana gitu. Nah, kejadiannya. Loh, tapi kemarin sudah saya jelasin. Mungkin ada yang kemarin belum nonton ya, itu tadi. Kadang nanya gitu loh. Ya masih ada yang nanya. Ya, Tapi kemarin malam kita kan live udah saya jelasin. memang iya benar, cuman Ya benar, cuman ya masih ada juga yang mungkin yang sebagian ada yang nggak tahu gitu. Saya tidak tahu kejadian persisnya. Tahu-tahu saya waktu pulang dari ladang itu kan sore, habis saya jumpai Kang Subroto waktu mau berangkat ke Padepokan. Saya sore pulang dari ladang seperti biasa kan. Udah sore saya pulang. Tahu-tahu dihadang, rame Kang, oh rame ya. rame. Tapi saya tanda mukanya. Oh ya. Itu tahu-tahu ya tanpa basa-basi mereka langsung mengajar saya, ndak tahu maksudnya itu apa gimana, saya ndak tahu. Tapi mohon maaf nih dulu saya sambil makan. Ya, Ya enggak apa-apa. biar cepat sembuh ya kan situ dulu. Ya sudahlah, itu nanti mungkin bisa kita ini. Intinya sekarang ini Mas Agusnya sudah sembuhan ya toh. Ya benar. Ya kita Mbak Grandong seperti yang tadi kita apa ya toh. Apa? Enggak, maksudnya kan bincangan tadi. Jangan apa ini sepertinya Enggak, ada rahasia-rahasia Ini dari loh, saya ini. Pinjam besok CND saya aja. sama apa ini mau jumpai CND itu. Cendi mana? Alah ya wes. Mentang-mentang saya sakit saya ndak diajai. Oh, saru. Wis, usah melu-melu nang omah ae. Omah sik, engko nek wis mari, Baru saya ora mlayu-mlayu, nek ora petok CND. Melayu ya toh. Ya sudah kalau gitu Mbak Grandong biar sambil istirahat ini Mas Agusnya biar enakan ya toh. Iya benar. Kita Dulu, ini dari semalam saya pun nah ngopo. kepikiran juga. Pikiran gimana? Ini karena saya tunggu-tunggu, Kang Subroto pun tidak ada cerita, Mbak Grandong pun tidak ada cerita, tidak ada ngomong sama saya. Ya saya ini kan di rumah sakit lama toh. Oh, ya suwe ora apa-apa. Ya Terus? kan Joko kan Pak Nganu, Pak. Iya, saya Pak tahu. Arif. Pak Arif. Ngono. Cuman kan gini loh Kang, namanya ya saya ingat rumah sakitnya itu rumah sakit besar. Biayanya itu dapat dari mana Kang Subroto? Ya sudah, kalau itu Mbak Udah. Grandong, ayo jujur Udah, lah ya, sama ya, saya. Enggak usah usah dipikir Pak dipikirkan. itu Mas Agus. Masalah. Saya ini tadi manggil bapak tukang kusuknya ini, bapak dukun patah tulang ini. Hah? Ya, Itu udah enggak usah Dapat dipikirkan. uangnya dari mana? Itu dapat uangnya. Masa Mas Agus tahu itu dapat uangnya dari Allah. Karena kan dari saya tunggu-tunggu dari kemarin-kemarin jenengan semua ini enggak pernah mau cerita sama Itu saya. dapat rezeki dari kita Allah. berarti kan rezeki Kang Subroto, Mbak Grandong juga ada rezekinya Mas Agus, toh. Intinya ya yang penting jenengan itu sehat dulu. Bener Biar Kang. fit dulu. Ya benar. Gitu loh. Nanti Saya itu- ini maksudnya gini toh. Gimana? Saya ini kan sudah saya bilang tadi dari semalam saya tunggu-tunggu Kang Subroto, Mbah Grandong enggak pernah mau cerita sama saya Ya, tentang masalah biayanya ini. masih sakit. Udah Intinya biar aja. gini. Nanti itu aja kalau udah sembuh baru. Intinya gini ya Mas Agus. Nah, Itu enggak usah terlalu dipikirkan. Sekarang kita pikirkan gimana cara Mas Agus itu bisa sehat kembali, bisa ke ladang, nanam cabai itu. Udah, itu masalah itu nanti kita ceritakan. Nah, setelah Mas Agusnya sembuh. Kalau ini kita ceritakan pun akhirnya gak ada usai-usainya, gak ada habisnya. iya benar. Tadi Mas Intinya, Agusnya Mas tambah Agus beban biar cepat pikiran. sembuh, tenang aja. Heeh. Nggak usah mikir yang berat-berat ya toh. Ya, Iya. pokoknya Kepala saya sakit. makanya kan gini. Di situ Mas Agus sembuh, kita bergabung lagi, kita seperti semula lagi, itu aja. Ya udah. Ya. Ya sudah kalau gitu Mbak Grandong pun udah Baiklah buat para Malam ya. kalian semua para netizen, terima kasih atas hadirnya. Yang dimanapun kalian berada, mau di luar negeri ataupun dalam negeri, Saya mau tidur aja bang. ya, Ya, wis, mudah-mudahan satu. selalu Awas, sehat, satu. panjang umur, murah rezeki, selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya, buat kalian semua para netizen, Mbak Fatir dan Mas Ram yang belum pernah mampir ke channel Kang Subroto, silahkan mampir, jangan lupa subscribe, like dan komen, jangan lupa di share. Yang belum pernah mampir ke channel Mbak Grandong Sejati, silahkan mampir, jangan lupa di subscribe dan di share. Semoga
channel kami ke depan menjadi berkembang seperti channel Guru Mas Karyo. Mudah-mudahan bisa selalu mengayomin atau menolong orang-orang yang mungkin lagi membutuhkan ya. Jadi kami Sakit palanya toh. kami hanya bisa mendoakan terima kasih banyak atas hadirkannya. Kalau adalah jarum yang patah, janganlah simpan sampai bekarat. Kalau ada kata-kata kami yang salah, jangan diungkit sampai di akhirat. Burungnya belibisnya burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akan kami sudahi aja. Ujikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.